Sahabat, kita bertemu lagi. Saat ini saya sedang ada di dalam rumah, sedang menikmati suasana rumah. Cuma ini bukan rumah saya ya, ini rumahnya orang lain yang saya pinjam. Saya pinjam ruangan untuk bisa menyapa sahabat semua dimanapun. Nah, kali ini kita memang akan bicara tentang rumah. Rumah, apakah rumah? Rumah adalah sebuah bangunan. Ada lantai, ada tembok, dinding, ada atap, tempat di mana kita bisa berteduh dari terik matahari, dari hujan, atau dari ancaman yang lain. Ketika kita bicara tentang rumah dalam pengertian itu, maka kita melihat rumah itu sebagai sebuah bangunan. Tapi sebenarnya rumah itu juga bicara, bahkan yang lebih lagi, bicara tentang suasana. Suasana yang kita rasakan, yang bisa memberikan kepada kita rasa aman, rasa damai, rasa nyaman. Ketika kita bersama dengan orang-orang yang dekat dengan kita, yang punya relasi yang begitu erat dengan kita, dan bersama dengan mereka kita membangun satu harapan, ya. Kita bersama-sama maju untuk mewujudkan mimpi-mimpi masa depan kita. Maka rumah yang seperti ini ya adalah rumah yang menurut saya memiliki nilai lebih, ya, yang memiliki nilai yang lebih dalam dan tentu saja menjadi harapan bagi banyak orang. Orang bisa punya rumah dalam arti bangunan, tapi belum tentu orang punya suasana yang nyaman, yang penuh dengan sukacita dan damai. Nah, itulah sebabnya pada kesempatan ini kita akan melihat bersama-sama ya, tentang rumah itu sebagai sebuah suasana. Dan tema kita hari ini adalah berasa di rumah. Kalau berasa di rumah itu artinya bukan semata-mata ya karena kita aman dari terpaan matahari dan hujan tadi ya. Berasa di rumah itu artinya kita merasakan, iya ya, ada satu suasana yang indah yang kita bangun seperti ketika kita berada di antara orang-orang yang kita kasihi. Dan kalau kita bicara tentang berasa di rumah, itu sebenarnya kita bukan hanya bicara tentang kita ada di rumah kita masing-masing bersama dengan keluarga kita. Kalau berasa di rumah, itu mungkin kita sedang ada di tempat lain. Ya. Mungkin kita sedang bekerja. Ya. Tetapi ketika kita bisa merasakan ada satu suasana seperti di rumah. Ketika kita berjumpa dengan orang-orang yang ada di sekeliling kita, ya, suasana cinta kasih, ya, suasana kedekatan yang boleh terbangun di sana, yang saling menguatkan, saling menopang, itu kita alami di mana-mana. Nah, ketika kita bisa merasakan bahwa dimanapun kita berada, entah itu di tengah pekerjaan kita, entah itu kita berada di dalam pelayanan-pelayanan yang kita kerjakan, dimanapun itu, tapi bagaimana suasana berasa di rumah itu bisa kita alami di dalam kehidupan kita. Teringat satu bagian firman Tuhan yang bicara tentang rumah. Jika bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah orang yang membangunnya. Jika bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah orang yang berjaga-jaga. Jadi saya ingin mengajak kita untuk menyadari bahwa untuk kita bisa berasa di rumah, ya, untuk kita bisa merasakan dan mengalami satu suasana ya, yang penuh kedekatan, saling membangun, saling mengasihi di antara kita, itu memang tidak terlepas dari apa yang dilakukan oleh Tuhan bagi kita. Itu tidak lepas dari ruang yang kita juga berikan kepada Allah untuk berkarya, untuk bekerja di dalam kehidupan kita. Banyak orang yang merindukan mengalami suasana rumah. Tetapi Tuhan tidak pernah dilibatkan. Tuhan tidak pernah dibawa serta
untuk dengan leluasa mengerjakan apa yang baik di dalam diri kita, di dalam kehidupan bersama kita. Banyak orang yang ingin merindukan suasana rumah itu, tetapi membuat Tuhan itu jauh dari kehidupan kita. Nah, itulah sebabnya ketika firman Tuhan tadi mengingatkan, jika bukan Tuhan, itu artinya apa? Artinya semua yang kita harapkan tentang suasana berasa di rumah itu hanya bisa terjadi kalau kita selalu menghadirkan Tuhan di dalam kehidupan kita. Menjadikan Tuhan itu sebagai pemimpin yang kita ikutin. Apa yang menjadi kemauannya, apa yang menjadi kehendaknya, itu yang menjadi orientasi kita. Memang tidak mudah. Yang paling mudah dalam hidup itu kalau kita melakukan apa yang menjadi kehendak kita sendiri. Melakukan apa yang menjadi kehendak pihak lain itu penyangkalan diri. Apalagi ketika kita harus melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Tetapi itu tidak bisa tidak. Ketika kita ingin merasakan dan mengalami suasana rumah, berasa di dalam rumah, tempat di mana kita boleh merasakan kedekatan, relasi yang dipenuhi dengan suasana, cinta kasih, saling menopang, saling menguatkan. Nah, sahabat yang terkasih, kiranya kita sungguh-sungguh bisa merasakan bagaimana suasana rumah itu kita alami. Baik kita berada di rumah kita masing-masing, bersama dengan keluarga kita, maupun ketika kita berada bersama dengan orang lain, mungkin di lingkup pekerjaan atau dimanapun kita ditempatkan oleh Tuhan. Kalau itu sungguh-sungguh bisa kita rasakan, semua tempat memberikan kepada kita suasana rumah, saya rasa hidup itu akan sangat indah. Kita merasakan berkat, tapi kita juga bisa menjadi berkat di dalam rumah yang kita bangun. Nah, sampai di sini sahabat kita bertemu dan kita akan berjumpa di lain waktu. Tuhan memberkati.